Kasus raibnya tabungan nasabah Maybank memasuki tahap baru, di mana Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri memutuskan menaikkan status hukum Kepala Cabang Maybank berinisial A sebagai tersangka. Helmi menyampaikan, penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum A. Penyidik mendapat bukti bahwa A memindahkan uang korban ke beberapa rekening penampungan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, A langsung ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Tangerang. Diketahui nasabah Maybank Herman Lunardi membuat laporan polisi ke Bareskrim Polri setelah tabungannya hilang 22,8 miliar rupiah. Uang tersebut hilang tak jelas dari rekening istrinya yaitu Floleta dan anaknya yaitu Winda Lunardi. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Kembali di Lunch Talk pemirsa, pihak Maybank mengaku tak bisa serta-merta mengembalikan dana yang hilang milik nasabahnya yang senilai lebih dari 22 miliar rupiah. Maybank beralasan perkara itu bukan kasus pembobolan sederhana. Nah, untuk membahas hal itu bersama kita telah bergabung dengan Ketua Pengurus Harian YLKI, Bapak Tulus Abadi, dan nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi ahli forensik, Ruby Alamsyah di ujung telepon. Kita akan menantikan sambungan itu, dan pertama-tama saya akan menyapa Pak Tulus Abadi terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Tulus. Selamat siang Mbak Cakri, dan selamat siang pemirsa Berita 1 TV. Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktunya siang ini Pak Tulus. Pak Tulus, kalau kita mendengar kasus pembobolan tabungan, pembobolan rekening milik nasabah, nampaknya itu sudah menjadi hal yang sering kita dengar di masalah perbankan begitu ya. Tapi kalau untuk kasus Maybank ini, apakah YLKI sudah mendapatkan laporan dari nasabah atau seperti apa? Anda melihat dari kasus-kasus sebelumnya, sebelum kasus Maybank yang dikatakan ini bukan kasus pembobolan rekening nasabah yang biasa begitu, yang sederhana begitu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus pembobolan uang nasabah di bank, baik itu bank swasta atau bank BUMN, itu memang ini bukan kali pertama. Ya, kalau karakternya berbeda itu soal teknis, tapi ini bukan kali pertama dan ini menjadi presiden buruk bagi industri perbankan, di mana industri perbankan itu kan basisnya adalah bisnis trust, kepercayaan. Nah, sementara kita menabung di bank itu kan tentu dengan kepercayaan tinggi, di mana uang kita aman dan syukur-syukur mendapatkan bunga yang cukup gitu. Nah, tapi banyak kasus uang nasabah dalam jumlah besar bisa dibobol, entah secara teknologi atau technological fraud ataupun juga melibatkan orang dalam dari bank yang bersangkutan. Yang memprihatinkan tentu kalau sampai melibatkan orang dalam bank yang bersangkutan, apakah kepala cabang atau IT atau yang lain, karena ini menandakan ada niat buruk dari pegawai bank yang bersangkutan. Yeah. Nah, ini yang saya kira tidak bisa serta-merta dilihat secara kasuistik, tapi saya kira OJK juga harus melakukan evaluasi terhadap pengawasannya selama ini, karena ini menyangkut kinerja pengawasan OJK secara keseluruhan dan terhadap industri finansial khususnya perbankan, dan juga manajemen bank harus melakukan evaluasi terhadap pengawasannya terhadap karyawan dan juga pegawai-pegawai yang memegang pucuk pimpinan. Karena yang namanya pegawai bank yang bersangkutan, apalagi selevel kacap, itu tentu memegang seluruh data pribadi milik nasabah, sehingga dengan data pribadi di tangan mereka, ini dengan gampang seorang kepala cabang bisa menyalahgunakan posisinya dan kemudian melakukan pembobolan yang dia inginkan. Ini yang saya kira juga yang terpenting dari situ. Nah, memang dalam kasus konsumen, dalam kasus Maybank ini memang nampaknya ada keruwetan tersendiri, tapi itu saya kira bukan menjadi alasan bahwa ini ada persoalan-persoalan yang serius terkait dengan
masalah pengawasan baik di manajemen internal bank yang bersangkutan ataupun juga pengawasan oleh otoritas jasa keuangan. Iya, karena tadi seperti Anda katakan sudah banyak kasus pembobolan rekening nasabah seperti ini. Tadi yang saya tangkap juga ada secara technological fraud dan juga orang dalam. Dari YLKI sendiri, sejauh ini sebenarnya nasabah-nasabah yang mungkin sudah menjadi korban dari pembobolan rekening seperti ini sudah melakukan apa saja sih Pak sampai kok kejadian seperti ini bisa terulang baik dari sisi perbankan maupun dari nasabahnya juga, dan penanganannya seperti apa? Apa yang proses penanganan seperti apa sebenarnya yang sudah terjadi? Ya, untuk ada kasus-kasus kejadian-kejadian atau kasus di mana memang di luar pengetahuan konsumen ataupun juga di luar manajemen bank yang bersangkutan. Kalau itu menyangkut IT fraud, ya, di mana pembobolnya dengan kecanggihan alat atau kepintaran yang bersangkutan bisa membobol sistem IT atau sistem proteksi di bank yang bersangkutan. Bahkan si pelaku bisa di luar negeri kemudian mengacak-acak data rekening kita, terutama kalau kita pernah melakukan misalnya transaksi kartu kredit di luar negeri ataupun kita pernah bertransaksi dengan satu perusahaan traveling dan segala macam. Ini yang kemudian semua di luar tanggung jawab atau di luar kemampuan konsumen untuk mendeteksi ataupun juga pihak perbankan, atau hal-hal yang sepele di mana ketika kita sedang di kotak ATM atau sedang di satu bilik ATM, tiba-tiba ada pihak yang mendekati kita, kemudian ternyata mesin ATM kita telah disisipi alat-alat tertentu yang bisa membaca data pribadi kita. Itu phishing dan segala macam sudah sering dialami oleh konsumen, sehingga tanpa sadar saldo milik konsumen terkuras dengan cukup signifikan. Ini yang saya kira juga harus ada evaluasi. Ya, tapi sejauh ini mungkin nih LKI pernah mendapatkan pelaporan begitu dari nasabah yang pernah kebobolan, mungkin tidak dalam jumlah yang miliaran begitu ya, tapi penanganan kasus pembobolan rekening nasabah seperti ini bisa dituntaskan dengan tuntas begitu atau seperti apa Pak Tulus? Apa yang juga harus dilakukan oleh bank yang bersangkutan ataupun dari nasabah begitu? Apa yang YLKI bisa lihat dari kejadian kasus-kasus seperti ini? Ya, penuntasan itu tergantung kita mau versi atau lini yang mana, apakah secara pidana atau secara perdata. Nah, dalam kasus ini kan polisi menguak terhadap kejadian ini dari sisi pidana. Itu saya kira langkah yang tepat, di mana ada aspek pidana sehingga pendekatannya pun menjadi tupoksinya polisi untuk melakukan tindak pidana atau law enforcement secara pidana. Dan kedua, aspek atau kanal perdata. Nah, kalaupun misalnya bagi konsumen kan tidak cukup pelakunya kemudian hanya dipidana, kemudian nanti diproses hukum dan kemudian dihukum sekian tahun. Tapi bagi konsumen atau nasabah, yang terpenting uangnya balik atau tidak. Betul. Ya, ini yang secara perdata harus diselesaikan karena merupakan interaksi perdata antara nasabah dengan pihak bank yang secara korporasi, secara moral harus punya tanggung jawab untuk melindungi konsumen, untuk kemudian juga memberikan ganti rugi terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh si konsumen itu atau nasabah. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita terkait lagi-lagi rekening nasabah bank dibobol di segmen berikutnya. Pak Tulus tetap bersama kami, pemirsa. Lunch Talk segera kembali usai jeda.